Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah واللطائف الرحمانية والأسرار الربانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati PJ Gubernur Jawa Timur beserta Ibu Isye Adi Karyono, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Bupati Malang, PJ Wali Kota Malang beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Kota Malang, Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Asy-Syadzili, Mukarram Kiai Mujib Syadzili beserta Ibu Afifah Syadzili, keluarga besar Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asy-Syadzili ke-1 beserta jajarannya, dan juga kedua, ketiga, keempat, dan keenam, ulama anal kiram wa masyayikhana al-afadil, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa hadir dalam acara peresmian Gedung Yayasan Pendidikan dan Sosial Asy-Syadzili, Geraha Manarul Quran, Gedung SMK NU Sunan Ampel, serta pembukaan halaqah Pondok Pesantren se-Jawa Timur. Saya bersyukur dan saya memberikan apresiasi yang sangat besar karena pesantren tidak saja hanya menyelenggarakan pendidikan keagamaan, tapi juga ada pendidikan kejuruan SMK, ada juga kajian-kajian pendalaman Al-Quran, supaya sumber daya manusia pesantren itu bisa lebih berkontribusi lebih optimal terhadap pembangunan bangsa dan negara. Karena pesantren diharapkan selain menjadi pusat pendidikan, juga pusat dakwah, tapi juga pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tetapi fondasi utama pesantren itu adalah tetap, ini tidak boleh ditinggalkan sebagai tempat i'dadul mutafaqihina fiddin, tempat at-tafaqquh fiddin, yaitu memperdalam ilmu agama. Memperdalam ilmu agama ini memang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Sepatutnya orang mukmin itu tidak semuanya pergi berperang. Jadi jangan perang semua, katanya Allah Subhanahu wa taala. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mengapa sebagian daripada mereka itu, dari kelompok mereka itu pergi untuk memperdalam liyatafaqahu fid din,
memperdalam agama, dan supaya mereka ketika kembali bisa memberikan peringatan kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka bisa menjaga diri. La'allahum yahdharun yatajannabuna ma yadurruhum. Artinya bisa menghindarkan diri, menjauhkan diri dari apa yang membahayakan mereka. Tentu dari segi akidah, dari segi iman, ya. Jadi di situ ada dua nafrah. Nafratul qital, pergi berperang, ada nafratul tafaqquh, sama-sama nafrah. Jadi nafratul qital itu termasuk jihad, berarti nafratul tafaqquh itu juga jihad. Jihad fit tafaqquh fiddin. Untuk memperdalam. Nah, yang oleh para ulama kita kemudian dibentukkan, direpresentasikan dalam bentuk pesantren-pesantren sebagai tempat i'dadul mutafaqqihin fiddin, yaitu untuk mencetak orang yang memahami agama. Untuk tadi, jadi at-tafaqquh fiddin itu ujungnya adalah liyakuna atau kana lid-da'wah tabsyiran wa inzaran hatta yatajannaba qaumuhum amma yadurruhum. Jadi ada tiga hal yang penting di sini, ada tiga marhalah. Pertama adalah nafrahnya, ya, falawla nafara, pergi. Yang kedua litafaqquh, liyatafaqahu fiddin. Yang kedua yaitu kalau kembali raja'u la'alla kalau dia pulang la'allahum yahdharun, memberi dakwah. Jadi oleh karena itu tafaqquh di sini harus dilanjutkan dengan ya at-tafaqquh kana lid-da'wah basyiran tabsyiran wa inzaran. Untuk apa? Hatta yatadannabal qaum amma yadurruhum. Oleh karena itu kalau orang belajar di pesantren tidak menjalankan dakwahnya, ini ada yang kurang. Ada yang kurang. Ya. Dia nafrah, dia tafaqquh, tapi dia waliyundiru qaumahumnya. Ya, inzarnya, tafsirnya itu kemudian tidak terpenuhi. Ini mestinya tiga ini harus. Dan tafaqquh fiddin ini juga untuk apa? Menjadi kita melakukan regenerasi. Sebab ulama ini tidak selamanya hidup, meninggal satu-satu, termasuk Allah yarham, al-maghfurlah, Kiai Sadili kan sudah tidak ada. Tentu harus ada penggantinya. Ya, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi Allah mengambil ilmu dengan mengambil ulamanya. Jadi kalau ulama diambil, ilmunya terambil juga. Kalau sawahnya, kalau kiai meninggal, sawahnya tinggal, rumahnya tinggal, mobilnya tinggal, istrinya ditinggal juga. Kalau di bawah nggak ada yang mau jadi istri kiai itu. Tapi ilmunya dibawa, nggak ditinggal, ilmunya dibawa. Nah ini harus ada yang menggantikan. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nas ru'usan juhala. Kalau sampai ya tidak ada lagi orang alim karena tidak ada pesantren, ya, maka orang akan menjadikan pemimpinnya orang yang juhal. Ittakhadhan nasu ya ru'asa juhal. Pemimpinnya orang bodoh. Idza su'ilu aftau bi ghairi ilmin, kalau ditanya memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu adallu, dia sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu harus ada regenerasi yang melanjutkan terus menerus. Disitulah pentingnya pesantren itu untuk menyediakan mereka. Dan belajar di pesantren tafaqquh fiddin itu yang lebih dari keharusan menurut ulama itu
hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau tidak ada dosa semua. Bukan hanya sekedar untuk mengamalkan yang fardu ain. Seperti dikatakan Syekh Nawawi misalnya di dalam Nihayatul Zain, termasuk fardu kifayah itu talabi ulumin syar'iyyah katafsirin wa haditsin. Kemudian juga wa furu'i fiqhiyatin zaidan mimma la budda minhu fil ibadat wal muamalat hatta yablugha darajatal ifta. Falamma balaghaha kana ma ba'da dhalika sunnatun ila bulughi darajatil ijtihadil mutlaq. Itu kata Syekh Nawawi Al-Badani. Jadi termasuk fardu kifayah itu mencari ilmu syara' seperti tafsir, hadis, kemudian juga fikih, furu' fiqhiyah, zaidan mimma la budda minhu, yang melebihi daripada sesuatu yang wajib, yang fardu ain. Lebih mendalam, mentafsir, pendalamannya itu ta'mid. Ya. Baik menyangkut ibadah, fil ibadat wa muamalah, kata Syekh Nawawi, hatta balagha ila darajatil ifta, sampai bisa memberi fatwa. Nah, itu fardu kifayah, sampai bisa memberi fatwa. Makanya kalau mondok jangan sampai tingkat aliyah belum bisa memberi fatwa. Ya. Itu fardu kifayahnya itu bukan sampai aliyah, sampai darajatil ifta, bisa memberi fatwa. Kalau yang sesudah itu walamma balaghaha kana ma ba'da dzalika baru sunnah, sampai kepada derajat ijtihad mutlak. Itu sunnah. Hampir enggak ada ya. Indonesia ini mujtahid mutlaknya enggak ada. Tapi darajatil ifta itu fardu kifayah sampai darajatil. Kalau tidak ada bisa yang memberi fatwa, dosa semua kita. Nah, itu. Jadi disitulah pentingnya pondok pesantren dalam rangka at-tafaqquh fiddin. Dan kedua, pondok pesantren ini harus menjadi pusat dakwah, dan itu sudah terbukti dari dulu. Menjadi di mana ada pondok pesantren, di situ terjadi dakwah. Bahkan ketika Indonesia dijajah ratusan tahun, menurut teorinya, kalau penguasanya itu agamanya seperti apa, masyarakatnya itu seperti penguasa. An-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu bagaimana menurut rajanya, penguasanya. Tapi kita, Indonesia dijajah ratusan tahun, masyarakat kita tidak ala dini mulukihim. Tetap mayoritas muslim, tidak berubah sama sekali. Kenapa? Karena ada pesantren-pesantren yang terus menjalankan dakwahnya, melahirkan para kiai, mendakwah terus, menjaga dalam rangka himayatul ummah, yaitu menjaga umat, melakukan af'al himaiyah wa wiqaiyah, terus merawat umat sehingga umat tetap menjadi umat Islam yang mayoritas. Di situ fungsi pesantren sudah terbukti di Indonesia, ya. Itu saya kira fungsi-fungsi yang ingin dipertahankan. So juga undang-undangnya juga begitu. Nah, yang ketiga itu mungkin yang berkaitan dengan halaqah, yaitu pusat pemberdayaan masyarakat. Nah, Allah sendiri ingin supaya kita selain menjadi mutafaqqihina fiddin, juga menjadi mu'ammirinal arda, yang memakmurkan bumi. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah menciptakan kamu dari bumi, dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan meminta kamu memakmurkan bumi. Ista'marakum, kata ulama, kallafakum bi'imaratiha, membebankan, memberikan tanggung jawab kepada kamu untuk memakmurkan bumi. Untuk memakmurkan bumi itu dengan apa? Dengan
asbabul imarah. Coba antara asbab dengan imarah ini ada kaitannya. Antara sebab dan rizki, Syekh Nawawi mengatakan begitu juga. Keterkaitan. Al-asbab, ar-rizqi wal asbab itu termasuk bagian daripada tasyri'un, itu syariah. Ya, irtibatul asbab war rizqi innama huwa tasyri'un, itu kata Syekh Nawawi. Keterkaitan sebab dengan rizki itu ada sesuai syariah. Nah, karena Allah memintakan kita untuk imaratul ard. Jadi harus ada asbabul imarah. Apa itu? Kegiatan-kegiatan perekonomian. Ya, perekonomian, pertanian, perdagangan, peternakan, dan semua itu adalah asbabul imarah. Tapi sebab imarah itu juga ada kuncinya, namanya mafatihul imarah. Kuncinya apa? Ilmu pengetahuan, sains dan teknologi itu harus dikuasai supaya kita bisa membangun. Kalau tidak, jadi ilmu pengetahuan dalam rangka memakmurkan bumi, dalam rangka menciptakan asbabul imarah itu termasuk sesuatu yang kalau bahasa kaedahnya itu mimma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau mengimarahkan itu wajib, melalui asbabul imarah itu juga wajib, maka mafatihul imarah, penguasaan ilmu pengetahuan juga wajib. Maka itu pentingnya tadi pendidikan-pendidikan SMK, pendidikan-pendidikan pelatihan-pelatihan, BLK di pesantren-pesantren itu harus digalakkan dalam rangka apa? Menguasai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah mafatihul imarah. Jadi ini sejalan bahwa kita pesantren harus bisa menyediakan al-mutafaqqihina fiddin di satu pihak, tapi juga al-mu'ammirin al-arda juga di pihak lain. Saya senang sekali sekarang ini sudah mulai ada kesadaran tinggi. Banyak pesantren sudah mulai mengembangkan dan banyak berhasil. Ya, mengembangkan usaha-usaha, bahkan banyak menjadi namanya off-taker. Off-taker itu dia menjadi semacam pengusaha yang memberi fasilitas kepada para produsen. Bahasa saya nyebutnya itu hamzah wasal. Hamzah wasal itu off-taker itu hamzah wasal. Hamzah wasal itu huruf hamzah yang menghubungkan antara kalimat dengan kalimat, ya, antara kata dengan kata sehingga menjadi kalimat untayan yang disitulah hamzah wasal itu. Jadi saya lihat ada pesantren di sini di Pasuruan, ya, Sidogiri, dia menjadi hamzah wasal, mengembangkan usaha-usaha dan dia sendiri besar dan juga banyak pengusaha yang bisa juga hidup difasilitasi oleh dia. Saya lihat di Jawa Barat, Bandung ada namanya pesantren Al-Ittifaq yang membina di bidang pertanian. Jadi kalau ini udah ada yang sifatnya itu di bidang sektor real, ada yang di sektor keuangan, ya, seperti Sidogiri itu keuangan, dari sektor pertanian. Tapi lebih bagus lagi kalau hamzah wasal ini merupakan grup korporasi. Korporasi itu majmu'ah. Bainal ma'ahid, antara ma'ahid itu ada majmu'ahnya. Sehingga menjadi satu kekuatan besar. Jadi bersifat korporasi, dikorporasikan menjadi satu kekuatan. Saya melihat ada beberapa itu yang mulai bekerja seperti itu. Banyak memfasilitasi. Di Jawa Tengah itu, di Karanganyar itu ada namanya Cahaya Peradaban Nusantara. Itu terdiri dari berbagai pesantren, komunitas. Dia bisa membangun perbankan, bisa membangun pertanian, mengekspor, membangun koperasi,
ya membuat sekolah apa namanya itu sekarang itu sekolah mahal, sekolah modern yang membuat jadi kekuatannya besar. Dia memfasilitasi sehingga produsen-produsen masyarakat dibiayai, kemudian dibeli, dihilirisasi, kemudian dijual ke dalam maupun ke luar negeri. Jadi ini hamzah wasal yang sifatnya korporasi itu menjadi suatu kekuatan yang besar. Saya lihat di Jombang ada itu juga Habit Trend, himpunan ekonomi bisnis pesantren. Juga beberapa pesantren menyatu dan menjadi sesuatu memfasilitasi berbagai. Saya kira ini menjadi sangat penting menurut saya. Dia pesantren bisa. Banyak pesantren yang sudah mulai punya baitul mal, tamwil, ya. Dan pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas. Jadi sebenarnya memang ada orang yang masih takut kepada dunia itu. Karena katanya ada hadis, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang cinta dunianya, akhiratnya berbahaya. Adar, membahayakan akhiratnya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Itu katanya Syekh Nawawi, itu namanya Hasanul Basri mauqufan. Ya. Pencintai dunia sumber daripada segala kesalahan. Sehingga banyak kiai pesantren itu lari, nggak mau ngurusin dunia. Bagaimana pengertiannya seperti itu? Nah, Syekh Nawawi memberikan penjelasan. Wa amma hadithu man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa qawlu Hasanil Basri hubbud dunya ra'su kulli mauqufan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin wal muradu, yang dimaksud hubbul ladzi yahmilu ala irtikabi nahyin wa tadyi'i amrin. Cinta yang menyebabkan irtikabi nahyin, melanggar, melakukan sesuatu yang dilarang. Karena kecintaan kepada dunianya, dia kemudian melanggar hal-hal yang dilarang. Wa tadyi'i amrin, dan menyia-nyiakan perintahnya saking cintanya. Ketika dua ini, kalau semata-mata hubnya, wa amma mutlaqul hub, kata Syekh Nawawi, wa huwa minal amril jibili, itu bagian dari watak manusia. Manusia semua cinta saja kepada harta dalam batas-batas, dalam tidak menyanggar nahyin, dalam tidak menyia-nyiakan amrin. Bahkan Syekh Nawawi ketika memberikan syarah apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, sebab ini juga bisa menjadi salah pengertian, ijtihaduka fima dhumina laka, ini kata Ibnu Athaillah, wa taksiruka fima tuliba dalilun ala timasil basirati minka, dalilun ala timasil basirati minka. Usaha kamu dalam sesuatu yang dijamin, rizki, kita ijtihad dalam rizki. Wa taqsiruka fima tuliba minka, tapi kamu lalai terhadap sesuatu yang diminta daripada kamu, ibadah. Ibadahnya lalai, dunianya ijtihad. Itu dalilun ala timasil basirati minka, dalil daripada hilangnya mata hati kamu. Mata hatinya sudah enggak ada, sudah intimasul basirah. Kata Syekh Nawawi, wal mazmum, nah ini, wal mazmum ijtima'ul ijtihad fima dumina wal taksir fima tuliba. Jadi dua-duanya nempel. Di satu sisi dia ijtihad terhadap dumina, rizki, tapi dia taksir terhadap matuliba, yaitu ibadah. Kalau dua-dua kumpul, itu yang dimaksud. Wa ammal ijtihad, nah ini Syekh Nawawi mengatakan, wa ammal ijtihad fi talabir rizqi ma'a qiyami huquqillahi ta'ala min ghairi taqsirin
falaisa dalilan ala umyi ainil qalbi bal huwal jihadul akbar. Tetapi kalau ijtihad mencari rezeki ma'a qiyami huquqillah, menjaga hak-hak Allah, hak-haknya Allah, artinya masyru'ah, ekonominya itu masyru'ah, rezekinya itu masyru'ah, min ghairi taksirin, tanpa dia taksir, melalaikan kewajiban-kewajibannya, itu bukan dalil daripada hilangnya mata hati, bal huwal jihadul akbar, bahkan itu jihad akbar. Oleh karena itu saya katakan membangun ekonomi syariah itu termasuk jihad islahi, perbaikan. Nah, saya membagi jihad menjadi dua, ada jihad qitali, ada jihad islahi. Jihad qitali itu jihad perang, seperti cerita Nabi Nafara itu memerangi orang-orang. Untuk apa? Untuk mempertahankan. Itu namanya jihad qitali. Nah, fatwa jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melawan Belanda itu jihad qitali. Kalau nggak ada jihad qitali kita belum tahu nasib negara ini. Itu jihad qitali. Perang di Ponorogo itu jihad qitali. Makanya jihad qitali itu jangan dihilangkan. Sekarang iya, sekarang tidak ada jihad qitali. Dulu Geger Cilegon di Banten melawan Belanda itu jihad qitali. Yang kedua jihad islahi, jihad perbaikan. Nah, jihad islahi itu yang menjadi jihad yang permanen, dan itu adalah khatwah nabawiyah, langkah kenabian. Seperti dikatakan oleh Nabi Allah Syu'aib, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Saya tidak menghendaki apa menyampaikan dakwah saya ini, kata Nabi Syu'aib, illal islah, kecuali melakukan perbaikan-perbaikan. Melakukan perbaikan-perbaikan. Ya. Sepanjang. Jadi jihad islah itu jihad apa? Jihad menahan nafsu. Ya. Jihad yang oleh Rasulullah diibaratkan sebagai jihadul akbar. Ya, jihad dan nafs, menahan hawa nafsu itu jihad akbar. Yang kedua jihad dakwah. Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu taat pada orang kafir dan jihadi mereka dengan jihad yang besar. Kata ulama itu turun waktu Makkiyah. Belum ada jihad qitali, belum turun, berarti ini jihad dakwah. Nah, itu. Dan yang ketiga, jihad islahi itu jihad ekonomi. Yang tadi itu yaitu al-jihadul akbar. Oleh karena itu jihad ekonomi yang sesuai dengan syariah, ya, iktisadiyah atau muamalah masyru'ah, itu adalah al-jihadul akbar, jihad besar, kata Syekh Nawawi gitu. Ini dan memang berat sekali membangun supaya orang berada di atas ala manhajin rabbaniin, manhajin samawiyin, manhajin imaniyin, manhajin tasyri'iyin, itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Itu memerlukan kesabaran, keberanian, ketangguhan. Sehingga itu membangun ekonomi itu untuk kemaslahatan, karena al-muamalah ghairu masyru'ah, kata ulama, fi hukmil adam. Bermuamalah tidak sesuai syariah sama dengan tidak ada, nothing. Kenapa nothing? Karena ghairu masyru'ah. Ya. Sesuatu ya al-ma'dum syar'an kal ma'dum hissan. Sesuatu yang dianggap tidak ada secara syarak sama dengan tidak ada secara fisik. Hissan tidak ada. Lah buktinya ada. Barangnya banyak. Besar. Nilainya tinggi. Ada. Iya. Tetapi dianggap tidak bernilai. Dianggap ghairu mutakawwim. Kalau ghairu masyru'ah, ghairu mutakawwim. Biar besar
tidak ada nilainya. Sama dengan tidak ada. Sama dengan adam. Karena yang bernilai itu apa? Yang mutakawim itu yang majaza naf'uhu indal ikhtiyar. Yang boleh kita gunakan dalam keadaan normal. Itu namanya mutakawim. Kalau dalam keadaan tidak normal tidak dihitung. Sebab kalau dalam tidak normal bangkai pun, babi pun boleh. Ya, darurat namanya. Tapi normal tidak boleh. Nah, yang mutakawim itu yang boleh isti'maluhu fi halatil ikhtiyar. Ini. Jadi itu masyru'ah, ekonomi masyru'ah. Itu harus dikembangkan, apalagi pesantren. Pesantren itu kan tahu hukumnya. Ya, babul babul faslun fil fil wakala wa fil semua. Tapi jangan sampai sesudah selesai ngaji wabillahi taufiq wal hidayah ditaruh di para-para. Nah, bagaimana itu? Jadi ekonomi syariah itu adalah tatbiqiyah fiqhiyah. Mempraktekkan fikih di dalam kehidupan tidak hanya personal tetapi juga kelembagaan, institusional. Secara institusi, kelembagaan menjadi sistem. Dan Indonesia alhamdulillah menganut dua sistem sekarang ini, yaitu sistem yang konvensional, yang non syariah, dan ekonomi yang syariah. Banknya juga dual banking system, syariah konvensional. Keuangannya juga, ekonominya juga, semuanya adalah dual economic system, syariah dan konvensional. Jadi kesempatan kita membangun sudah diberikan, karpet merahnya sudah ada. Tinggal kitanya mau apa tidak berjalan di atas manhajin tasyri'in, manhajin imaniin, manhajin rabbaniin, manhajin samawiyin. Saya kira mudah-mudahan, oleh karena itu saya harapkan ada gerakan-gerakan baik pesantren secara tersendiri maupun majmu'ah berkolaborasi, grup-grup yang nanti manfaatnya akan besar. Kalau itu bisa dipraktekkan dan buktinya bagi yang sudah mempraktekkan memberi nilai besar dan manfaat besar dalam merubah ekonomi masyarakat kita umat Islam, khususnya kalangan pesantren. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengapresiasi kegiatan ini baik di dalam rangka pembangunannya maupun juga di dalam halakahnya, yang menurut saya ini satu pertemuan yang sangat bernilai dan berharga di dalam kita melakukan langkah-langkah ke depan yang lebih baik. Ya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Gedung Yayasan Pendidikan dan Sosial Asy-Syadzili, Geraha Manarul Quran dan Sosial Asy-Syadzili, Geraha Manarul Quran dan Gedung SMK NU Sunan Ampel, saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya kepada kita semua dan menjadikan setiap ikhtiar, meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Hadanallah wa iyyakum ila aqwamit thariq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada pejabat Gubernur Jawa Timur dan Ketua Yayasan Pendidikan Sosial Asy-Syadzili untuk mendampingi pemukulan beduk dan penandatanganan prasasti di mimbar kita pandu, dihitung dari 3, 2, 1. Boleh berikan aplaus yang meriah. Dengan demikian, Gedung Yayasan Pendidikan dan Sosial Asy-Syadzili, Geraha Manarul Quran, dan Gedung SMK Sunan Ampel telah diresmikan. Disilakan menuju meja penandatanganan prasasti.
Yayasan Pendidikan dan Sosial As-Salili, Geraha Manarul Quran dan Gedung SMK NU Sunan Ampel telah diresmikan.